bikin usaha mikro maupun kecil. Iya. Iya. Jadi saya nggak mau influencer karena saya nanti harus laporan ke Sabang. Nah, itu bahaya ini. Dosen aja biar kampusnya. Perlu menghadapi Permenkum, Peraturan Menteri Hukum Nomor 49 Tahun 2025 ya. Ya, itu adalah berkaitan dengan bagaimana kita meregulasikan sebuah aturan perusahaan itu, bagaimana pendiriannya, penggabungannya maupun pembubaran terhadap perseroan terbatas gitu ya. Oke Clickers, hari ini saya nggak sendiri, saya ditemani oleh Dr. Arif Budiman, BS Magister Manajemen. Beliau merupakan Wakil Ketua Umum UMKM dan Koperasi Dewan Pimpinan Nasional APindo atau Asosiasi Pengusaha Indonesia gitu ya, dan beliau juga merupakan Dekan Fakultas Ekonomi di Universitas Widya Kartika gitu ya Pak Arif. Oke, apa kabar Pak Arif? Baik Mas, terima kasih. Ini kebetulan kita sama-sama ya, jadi selain dia dosen saya, sama-sama Gen Z gitu. Gitu ya. Gitu ya. Oke. Saya mantan dekan Pak, bukan. Oh, mantan dekan. Enggak. Sekarang hanya dosen biasa. Oke, dosen biasa yang sudah melalang buana kemana-mana gitu ya Pak Arif. Oke, hari ini saya juga ditemani sama Kokoyo ya. Wah. Siap. Kalau sahabat saya muncul, saya harus muncul di sini. Oh gitu ya. Oke. Tapi ada pertanyaan yang menarik ya. Kan tadi kita ngomongin usaha mikro. Iya. Usaha mikro itu harusnya kan nggak terlalu mikirin soal Perpu, Kemenkumham, karena mereka masih kecil, sangat kecil sekali. Kenapa kok harus tiba-tiba ada regulasi pemerintah yang ngurusin mereka terlalu intens? Oke. Jadi pemerintah ini behind the logicalnya government ya. Itu terjadi pada saat Undang-Undang Cipta Kerja. Oke. Jadi tahun 2020 bulan November itu pemerintah merevisi undang-undang soal perseroan terbatas. Oke. Di mana dulu kalau namanya PT itu ada namanya PT persekutuan, jadi minimum 2 orang. Di Cipta Kerja itu disebutkan ada namanya PT baru, namanya PT perorangan. Oke. Di mana nggak perlu akte notaris, daftar di OSS, dapat NIB cukup. Oh, itu udah PT berarti ya? Udah Walaupun PT pribadi perorangan. Ya? Perorangan. Iya, PT perorangan. Tujuannya apa? Nah, pemerintah menerapkan ini, kan di Indonesia itu banyak bisnis yang unformalized ya, maksudnya nggak legal gitu ya. Sehingga PT ini mempunyai badan usaha karena dulu komplainnya ke notaris mahal. Terus akhirnya mereka pakai PT perorangan ini, dari situ baru bisa ngurus izin-izin. Oh. Nah, di situ. Nah, pada saat mereka mulai PT, waktu itu ya sampai sekarang sih aturannya belum tersinkronisasi. Baru 2026 ini ada aturan yang lebih ke UMKM. Jadi dulu itu kalau PT perorangan itu kalau nggak salah dikasih waktu 5 tahun apa 7 tahun aku lupa ya. Ada jeda waktunya itu harus memberikan pelaporan. Dulu kan dikasih pajak final atas omset. Nah, yang bagus perubahan di tahun 2026 ini, perusahaan itu kalau omsetnya belum mencapai 4,8, itu pajak finalnya bisa selamanya. Oh. Kalau dulu ada batasan waktu. Iya, kayak grace periodnya 5 tahun. 5 tahun, iya. fluktuatif ya? Nah, kita itu selalu mengadvokasikan di APindo mulai dari aturan itu keluar. Kalau nggak salah aturannya keluar itu pertama kali mengeluarkan itu di 2018, zamannya Pak Jokowi. Problemnya di perusahaan yang kecil-kecil ya, mikro ya, pencatatan keuangannya nggak beres. Oh iya betul. Neracanya nggak punya. Ngitung harga pokok produksi ya, HPP atau COGS itu nggak bisa. Jadi gimana dia bisa tahu net profitnya berapa untuk berpajak gitu. Jadi kita selalu mengadvokasikan gitu. Jadi ya karena Permenkum yang kita akan bahas hari ini 49 2025 itu mempengaruhi ini semua. Gitu. Iya. Apalagi kalau saya baca ya sekilas itu Pak Arif, dia
dibagi dua ya, memang ada PT perorangan maupun PT yang persekutuan modal. Apalagi kalau kita bahas yang tentang UMKM pasti dia akan mengacu kepada PT perorangan. Nah, bagaimana caranya perusahaan-perusahaan yang perorangan ini beradaptasi dengan ada aturannya baru ini? Apakah dia malah semakin menurut masyarakat yang punya PT perorangan malah menurun atau malah lebih bagus gitu? Kalau dari sisi pemerintah tentunya harapannya lebih bagus ya. Iya, dari pemerintah. Ya pemerintah. Peraturan ini akan lebih bagus kalau aturan penerapannya itu nggak buru-buru. Jadi dikeluarkan Desember kemarin, terus batas akhir pelaporan tahun berjalan itu di 1 Juli 2026. Oh, oke. Sedangkan kalau ngomongin sama yang mikro gitu atau yang kecil ya, itu mereka kesiapan dalam melakukan itu untuk daftar lagi dan lain-lain kan saya rasa mereka biasanya perlu bimbingan ya. Oh gitu ya. Selain sosialisasi, bimbingan, itu yang banyak nggak tahu sampai sekarang. Oke. Gitu. Jadi ini yang mengkhawatirkan karena satu, setelah 3 bulan surat tertulis, 3 bulan lagi peringatan apa, terus terakhir di blocking. Oh, oke. Nah ini ada aplikasi baru yang namanya SABH namanya, Sabah. Sabah. Jadi kalau PT biasa itu dulu pakai AHU ya. Pakai AHU, betul. Pakai AHU. Sekarang ini harus mendaftarkan AHU dan Sabah. Oh, 2 tempat. Harus 2 tempat. Nah, ingat pengalaman kita Cortex berapa tahun yang lalu ya? Iya. Mau daftar harus gini, terus akhirnya down terus. Betul. Iya kan, sampai ada jasa joki pendaftaran. Supaya itu ya. Gitu. Iya, jadi orang Indonesia entrepreneurship-nya menurut saya tinggi kok. Terus masuk Cortex-nya harus pakai Chrome yang incognito dulu. Oh gitu ya. Oh iya, saya nggak tahu trik itu. Kalau nggak gitu nggak masuk tuh Mas itu. Saya itu waktu itu daftarnya pokoknya saya minta staff saya daftarin jam 1 pagi sampai jam 3. Itu sistemnya lebih stabil. Sepi, lebih sepi itu. Karena masih tidur semua. Masih tidur semua. Tapi bayangin angkanya menarik kalau mungkin saya boleh share ya. Iya. Gimana sih bisnis di Indonesia nih ya? Jadi ini data saya ambil data agregat. Jadi nggak dari satu sumber, tapi dari sumber-sumber yang terpercaya. Sumber utamanya itu dari BKPM. Ya, Kementerian Investasi. Di Indonesia coba tebak ada berapa NIB? Kalau melihat masyarakatnya 300 juta, paling 50 juta lah. Oke, 50 juta. Mas Yo? Kurang malah, separuhnya lah. 25 ya. Iya. Oke. Jadi menarik data NIB awal tahun 2026 itu menyebutkan ada 15,4 juta. Nah, lebih semakin rendah. Makin rendah. Ya kan? Saya tahu akibat kenapa. Karena kalau daftar NIB mereka kan terikat dengan pajak sehingga mereka merasa bahwa gitu. Takut termonitor pajak. ya bisnisnya masih belum jalan. Iya. Baru untuk belasan ribu aja kok udah harus pajak. Betul. Terus yang dulu itu juga karena ada batasan waktu harus merubah. Anggap aja tukang bakso bikin PT perorangan. Tuh. Saya mungkin taunya hari ini untungnya berapa, tapi nggak tahu hitungannya kira-kira. Hari ini jualnya berapa saya nggak tahu gitu ya. Terus setelah batas waktu saya harus buat laporan keuangan. Seperti apa? Betul. Keuntungan saya nggak nambah, tapi saya tambah repot. Iya. Jadi nggak mau gitu. Nah, yang menarik 96,83% itu perusahaan mikro di bawah 2M omsetnya setahun. Oke. Dari 15 juta. Dari 15,4 juta. Jadi bayangin orang-orang ini harus mendaftarkan sendiri di aplikasi baru Sabah itu ya, portal baru. Dengan mengikuti prosedur yang mereka nggak tahu, nggak ada pembimbingan. Waktunya pendek karena harus kalau nggak mengenai surat peringatan itu 1 Juli. Waduh. Besok nih. Kalau tidak Makanya saya bilang, Mas yuk, podcastan cepetan ini perlu kita. Iya, 1 Juli besok. Iya kan? Nah, itu menurut saya nearly impossible lah. Kayak yang kita bahas terakhir di sini masalah halal tuh ya kan. Waktunya mepet, jumlah UMKM terlalu banyak gitu. Kemudian yang kecil itu hanya 2,27% atau sekitar
349.000. Kecil. Jadi yang terimpact itu 14.911 sama 349.000. Jadi hampir itu 15 jutaan. Ya. Ya. Nah, sekitar 150.000 itu menengah dan besar. Kalau menengah dan besar saya nggak terlalu khawatir ya, Iya. karena mereka punya resource, pasti Betul. pencatatannya bagus gitu ya. Kalau yang mikro sama kecil itu mungkin uang pribadi, uang perusahaan nyampur. Iya betul, kecampur biasanya. Mereka daftarin perusahaan sekedar ya saya untuk bisa dapat izin. Iya. Oke. Gitu. Jadi nah ini saya lihat dilemanya ini luar biasa sekali. Oke, apalagi kalau saya melihat aturan yang terbaru ya, saya akhir-akhir ini banyak yang perbincangkan itu bukan cuma yang UMKM, bahkan yang influencer itu harus punya NIB sekarang. Iya. Bayangkan. Nah, Desember itu bagi dunia usaha itu mau liburan jadi bad mood. Iya. Karena keluar Permenkum itu yang harus jadi kita itu sudah harus ke AHU, komplain macam-macam ditambah Saba itu SABH. Terus ditambah lagi perubahan KBLI. Oh iya betul, yang terbaru ya. Yang OSS terbaru, OSS baru. Nah, itu kita kalau ngobrol di Apindo kan banyak bagian-bagian nih. Iya. Bagian transportasi itu komplain karena dari 20 KBLI itu tinggal 4. Sehingga banyak usaha mereka ini nggak ada KBLI-nya. Oh justru disederhanakan atau dihilangkan itu Pak? Ada yang sederhana, ada yang dihilangkan. Katanya mereka dihilangkan, saya nggak ditransport. Cuma Oh, mereka gitu. bilang Iya. ini dihilangkan, nggak Oh, gitu dijadiin ya. satu. Gitu. Jadi apa ya? Menarik lah ini ya, deg-degannya ini. Iya. Terus bagaimana kalau dia tidak tercatat di KBLI-nya Pak Arif? Apakah dia masih bisa punya usaha atau malah usahanya yang berubah gitu agar sesuai dengan KBLI? Nah itu mereka masih mediasi sama Kementerian Hukum itu untuk gimana soal KBLI. Ternyata KBLI yang ngeluarin itu dari BPS. Oh, Balai Pusat justru Badan Statistik. Pusat Statistik. Iya, jadi suratnya itu dari BPS malah untuk KBLI. Jadi ya Indonesia gitu ya sering gitu kaitan. Kalau ada pertanyaan kita masih buka kesempatan bisa ini yang WA lucu ya. Yang lucu nih Permenkum 49 ini termasuk koperasi. Ya Nah, koperasi Merah Putih juga. berapa nih sekarang Wah, nih? itu. nggak bisa dihitung, masih latihan militer. Oh, iya. Nggak bisa dihitung masih. Direktur lagi latihan. Iya, nanti kan kita lihat sisanya berapa nih dari yang masuk 100 sisa berapa nih keluar nih. Gagal latihan militer gak jadi ya. Bener. Ya, jadi KBLI itu ada peraturan Badan Pusat Statistik nomor 7 tahun 2025. Oh, wah. Oke. Kita buka kesempatan juga buat clickers yang ingin bertanya di 082297971005. Pak Arif, kalau misalnya kita lihat ya bahwa bangsa kita sebenarnya agak illiterated ya Pak ya. Kalau kita bilang bahwa mereka cara masukin di aplikasi bingung, daftar bingung, apa-apa serba bingung. Kita ini, nah pemerintah sendiri kayaknya memberikan satu keputusan, tapi penyederhanaan dan sosialisasinya itu kok kayaknya tidak ada orang tahu dan tidak terdengar sampai terutama ke kota-kota kecil, Pak. Yang UMKM saya yakin di sana banyak sekali daripada kota besar kan. Benar. Kecil-kecil itu kan banyak dan mereka tuh pada nggak tahu, nggak ngerti, kayak memang sengaja dilupakan terus tahu-tahu ditegur. Tiba-tiba ada surat nih, harus gini, harus ini, harus ini. Nah, mereka kan tidak tahu. Sosialisasinya ada nggak sih, Pak? Menurut mereka ada. Nah, menurut mereka. Tapi kalau saya ngobrol sama teman-teman pengusaha nggak tahu, banyak nggak tahu gitu ya. Nah, yang membantu sebetulnya dari sosial media ya, awareness itu ya. Itu saya lihat kok pemerintah kurang menggunakan itu, masih terlalu fokus sama offline event. Iya. Sosial media mungkin beberapa influencer gitu aja, kalau influencer yang ngetop ngomong gitu mungkin kan followernya banyak, gitu tahu ya. bisa viral kan. Cuman belakangan ini kan beritanya banyak yang Negatif. yang lebih viral gitu. Negatif is a positive way to viral. Ya. Gitu ya. Oke, kalau saya lihat sendiri Pak Arif dan Kokoyo ini ternyata di Permen 49, Peraturan Menteri Hukum ya, 49 tahun 2025 itu tentang persyaratan pendirian
perseroan terbatas. Kalau kita baca secara hukumnya juga, itu memang betul yang dikatakan Pak Arief di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 itu membagi dua perseroan terbatas itu. Ya, itu satu yang memang ada persekutuan modal minimal 2 orang tadi. Ini yang akan yang memenuhi syarat yang UMKM tadi. PT perorangan bisa berhasil kalau dia memenuhi syarat yang diatur dalam undang-undang tentang UMKM gitu. Ini yang saya mau kasih tahu ke Clickers juga gitu. Malah sekarang kita punya 2 PT yang mana persekutuan modal maupun perorangan. Nah, saya menarik tadi Pak Arief bahas tentang sampai besok nih 1 Juli. 1 Juli itu adalah batas untuk pelaporannya. Terus bagaimana kalau orang yang tidak tahu terus dia tidak melapor? Bagaimana sanksinya itu Pak Arief? Sanksinya itu dibagi 3 tahap ya. Oh, 3 tahap ya. Iya, jadi ada teguran, yang kedua aku lupa, yang ketiga pemblokiran akses termasuk AHU. Oh, akses layanannya ya. Iya, akses layanannya. Nah itu katanya, saya nggak lihat di aturannya sih. Cuman katanya kalau mau buka blokirnya, yang tidak diupdate itu ada dendanya. Oh, gitu. Gitu. Nah ini repot nih, sosialisasi nggak ada denda nih. Iya. Tapi Kita nggak ditulis nggak di tahu. Permenkumnya nggak ada. Ini Oke. ini saya dengar di beberapa berita TikTok lah ya. Oh, gitu. Iya. Bener nggak? Atau saya biasanya nunggu anunya yang dulu yang sah ya dulu ya. pelaksanaannya gitu. Karena belum kan? Karena belum. Jadi sebagai garis besar aja nih, dosen perdata atau pidana? Perdata saya. Waduh, selamat sekali. Pas Pak, kita kan sesuai Pak Arief ya. Karena perusahaan menengah dan perusahaan besar itu nanti semuanya untuk tiap kali laporan tahunan itu harus ada RUPS dan harus ada akte notaris. Makanya Alhamdulillah jalur hukumnya ini semua loh. Iya, perdata. Perubahan KBLI Notaris. ya kan. Iya, betul. Ini laporan RUPS tahunan harus dinotariskan gitu kan. Ganti pemegang saham. Notaris makanya hari ini ceria dia bahas. Yang lain resah malah ceria. Banyak yang masuk ya. Iya bener. Nah itu menarik ya. Data notaris di Indonesia itu hanya sekitar 19.000 sampai 20.000. Wow. Ya, jadi bayangin kalau tadi itu 15 juta MB misalnya. 15 juta. Untung ini ada warasnya dikit kalau yang mikro kecil nggak perlu notaris ya. Oh, Tapi kalau semua jadi notaris itu susah juga loh. Kalau perusahaan menengah dan besar, yang kecil pasti ada yang perseroan, yang persekutuan ya. Cuman kita ambil aja data yang menengah dan besar yang dengan asumsi pasti pakai notaris nih. Iya, pasti. Ya, itu ada di angka 13.000 sampai 14.000 gitu. Jadi saya kalau pengalaman saya ngurus RUPS dengan notaris, ngumpulin data itu seminggu nggak cukup loh. Ada yang kurang aja gitu kan. Belum nanti ngundang macam-macam. Jadi sering-sering ganti KBLI, sering-sering ganti aturan. Sering-sering ketemu notarisnya. Nah, Apa jangan-jangan ganti KBL ini untuk memperpanjang waktu ya Nah, Pak? Tahu juga ya. Pengalian isu. Iya. Itu menarik loh, waktu saya ganti KBLI, kita ngelakukan RUPS bulan Maret, itu masih banyak yang belum bisa diakses, jadi kita masih ada kendala. Kita itu baru KBLI-nya ke-lock semua dengan RUPS dari notaris itu baru bulan Mei kemarin. Jadi seringkali pemerintah bikin timeline itu rada tidak sesuai dengan pelayanannya lah. Iya, betul. Sekonyong-konyong koder lah pokoknya. Dikasih waktu. Ini ada pertanyaan nih Pak Arief, ini mungkin agak sedikit melenceng tapi It's Me Asteria bertanya, Pak bagi tips dong gimana cara cek nama merek yang mau kita pakai udah ada belum di database katanya. Mungkin buat bisnisnya. Buat bisnisnya. Misalnya merek tertentu nih gimana supaya. Itu ada kalau ke Haki ya, ntar saya cek. Itu langsung bisa ngecek mereknya apa, nanti dia keluar. Jadi kalau merek itu perhatikan dia ada klasifikasi kelas ya. Kelas 1 untuk apa aja, kelas 2 untuk apa aja, kelas 3. Jadi kalau saya punya merek Klik di kelas 5, berarti orang lain boleh daftaran di kelas 4. Oh, gitu. Iya. Saya baru tahu nih, ilmu iya, baru. Jadi misalnya 4 itu untuk
apparel misalnya. Iya, iya. Saya nggak hafal detail ya. Oh, Nah, 3 untuk otomotif misalnya. Ya kalau yang daftarin Densa di otomotif, saya bisa bikin Densa, belum daftarin di kelas kategori apparel, saya Baju bisa misalnya. daftar tuh. Oh, gitu. Oh, iya, iya. Kalau logo Nah, itu beda. Oh, beda lagi. Beda lagi. Kalau logo itu bisa dimasukkan di hakinya karya seni misalnya. Oh, Jadi oke. modelnya klik ini udah dipatenin nggak bisa. iya. Tapi nanti mesti daftarin lagi di kategori untuk tulisannya klik itu. Oh, iya. Misalnya kalau saya daftar di 2 kelas, 4 dan 3 bisa? Bisa. Oh, bisa. Mau ya. diambil semua boleh. Oh, gitu. Biar nggak ada yang Biar klaim ya. kekunci. Iya. Nah, ini yang menarik ya. Di Amerika itu pasti tahu semua merek Harley Davidson ya. Oh, Iya, iya iya. tahu. Oke, Harley Davidson itu mendaftarkan di semua kategori itu 3. Nama Harley, nama Davidson, sama Harley Davidson. Oh. Jadi itu udah bulletproof. Betul. Iya, bener juga ya. Dan logonya dia juga sudah uniqueness-nya udah Uniqueness, tinggi. iya. Makanya ketika kita jalan-jalan ke Tugu Pahlawan kalau pagi gitu, kita lihat ada sabuk merek Harley Davidson, itu bisa dituntut tuh. Karena nggak mungkin ada di situ sebenarnya kan. Di logo di situ. Nah, ternyata seperti itu ya, It's Me Asteria, bahwa ternyata merek itu bisa ada beberapa layer soal database. Silakan cek ke hak kekayaan intelektual. Ya, Nanti bisa di search langsung. dari situ nanti kita lihat, misalnya kita mau masukin nama tertentu, misalnya klik misalnya. Jadi Ya. kita lihat ada yang pakai di layer berapa nih yang kita Iya, pakai. iya, di kategori apa. Nah, setelah itu kalau sudah pengecekan awal, kemudian kita harus hire namanya lawyer haki. Oh, ada Lawyer haki itu biasanya satu kategori itu antara 1,5 sampai 5 juta. Lah mereka itu nanti akan mengecekkan secara resmi, officialnya ya. official. Mungkin biar jelas sekali tak ceritain prosesnya ya, biar, Iya, biar boleh, jelas, boleh. biar mantep. Jadi kalau pesen soto udah ada rawonnya, ada telurnya, ada Iya, koya, ada koya kerupuk. segala macam Nah, gitu. nah, setelah dicek nggak ada, masuklah proses pendaftaran. Pada saat pendaftaran diterima, itu ada masa sanggah 6 bulan. Oh, untuk memberikan kesempatan, Kesempatan orang yang berkeberatan. Ya. Kalau tidak ada keberatan, maka biasanya harusnya nggak lama keluar. Tapi pengalaman setelah itu dari pendaftaran sampai keluar kadang-kadang 1 sampai 2 tahun. 6 bulan masa sanggah masih ketambahan 1 sampai 2 Nah, tahun tapi lagi. biasanya kalau 6 bulan itu sudah tidak ada masa sanggah, sudah nggak ada yang nyangga, kita pakai aja, udah nggak bisa orang ngeklaim. Iya. Gitu. Karena udah on process di Ya, sini, gitu ya. terus haki itu kalau nggak salah 5 tahun sekali harus diperpanjang. Ya kalau nggak diperpanjang orang lain bisa dapetin. Free agent langsung nama. Iya, Oh, iya, free agent. nama free agent. Ya. Habis kontrak. Iya, nggak diperpanjang. Yang lucu kemarin ada sengketa nama open mic. Open mic itu ada yang sudah daftarin. Iya. Ramon Papana waktu itu. Iya, itu. Wah, Kak Koi tahu banget ini. Ya kan stand up comedy kan itu ya. Kasusnya si teman-teman kayak Suci dengan Ramon Papana ini memang cukup panas tuh gara-gara nama open mic itu sendiri. Nah, yang lucu, yang menarik juga Densa. Densa itu di Indonesia ternyata sudah ada yang matenin namanya. Nama Denza. Iya, terus dituntut sama Densa. Densanya yang nuntut yang dari Cina kalah. Iya. Karena Indonesia itu pakai mazhab first to file. Force to file Indonesia. Ya, jadinya kalah berarti secara nggak langsung ya. Nah, terus yang kalau punya merek itu kan mungkin sampai 5 juta kalau dapat ya. Lebih murah daripada nanti kalau sampai tuntutan pengadilan atau orang lain kita nggak terima kok pakai merek saya gitu. Nah, terus harus siap-siap duit juga. Oke. Misalnya ini klik ya. Terus ada yang ngajukan merek Clicks. Oh, tambah S Tambah tuh. S ya. Tambah S. Kita harus nyangga nih. Supaya dia nggak bisa. Kita bilang terlalu mirip. Iya. Nah, nyangga itu harus bayar lawyer lagi. Oh, panjang lagi ya. Nah, Kalau berapa Arif ini nggak kebuka nih mata kita. Iya. Berapa layer dari rupiah yang akhirnya kita pertaruhkan di situ. Betul, itu harus disiapkan. Cuman sanggan murah kok. Terakhir saya bayar 1,5 juta. Oke. Nah, cuman kalau nanti masuk ke proses pengadilan atau dia lolos, kita kehilangan kan ya.
Iya. Kehilangan yang uniqueness yang kita punya gitu. Jadi selain jadi pengacara IP Perdata. mungkin notaris. Oh, banyak ya profesinya. Perdata semua loh ini. Dari Pak Gatot Indonesia bilang, wah berarti habis ini kerjaan notaris tambah banyak. Cocok buat daftar S2 Magister Konotariatan di Narotama. Luar biasa. Itu cara masuk bridging iklan yang masuk tuh gitu. Pas ya, ada case ya. Ada. Nggak usah susah-susah cari jurusan lah. Udah tahu, udah dibongkar sama Dokter Arif seperti apa nih. Apa intellectual right gimana nih, perdata gimana. Ketemu-ketemu terus nih. Gitu. Nah, ini passive income. Uang bekerja untuk kita gitu. Iya, betul. Datang sendiri orang-orang itu. Gitu. Ini menarik ya, Indonesia dengan segala macam keunikan hukum dan birokrasi perjalanan yang ternyata sampai sedemikian. Sementara kalau kita lihat dari intellectual rights yang ada di negara-negara kayak Eropa atau Amerika, kayaknya mereka lebih singkat dan lebih kayak mereka udah siap deh. Trademark atau register tuh mereka begitu masa sangka kayaknya lebih pendek ya. Kalau secara Hampir sama, cuman mereka itu ada banyak aturan-aturan yang lebih kompleks. Kalau kita itu punya paten industri namanya. Paten industri itu cuman tampak samping kiri, tampak depan, sama tampak atas. Iya. Very simple. Kalau di luar negeri itu namanya patent itu bisa di searching tuh, kalau punya Amerika bagus-bagus saya sering lihat. Dia itu yang dipatenkan itu teknik bekerjanya. Oke. Jadi contohnya diesel. Iya. Diesel itu dia ngasih combustion solar dengan tekanan tertentu, terus dibakar sehingga ini namanya diesel. Gitu. Jadi teknologinya. Terus di Amerika itu juga punya paten untuk namanya code. Jadi kamu kalau sudah code sudah dipakai, tidak perlu dipatenkan, orang lain pakai codemu 70% bisa dituntut. Wah. Jadi IP kalau di luar negeri memang lebih advance dan lebih kompleks daripada yang di Indonesia. Gitu. Tapi Indonesia semenjak di Haki mulai digitalisasi lebih gampang. Dulu tahun 2000-an itu kalau kita mau cari ini sudah apa enggak harus bayar. Karena yang punya akses itu hanya lawyer-lawyer Haki ini. Jadi biayanya dulu lebih mahal. Sekarang malah ada lawyer Haki yang sudah pakai AI. Oke. Ya, jadi kamu mau ngetik apa, judulnya apa kategori apa yang cocok, ini describe deh barangmu gitu. Nanti dia langsung ngeluarin list nih yang udah terdaftar namanya ini, kemiripannya berapa persen gitu. Karena memang kalau di luar negeri atau khususnya di Amerika dia ada first to use ya. Iya, first to sistemnya. use. Kita first to file. Itu sih iya. bedanya. Iya. Masih ada pertanyaan lagi nih buat Pak Arif nih. Miripnya nggak nanggung-nanggung dari warna logo, font tulisan, konsep tempat sampai menu juga mirip nih. Fenomena tiru-meniru gini bisa dituntut nggak sih Pak? Kalau dia punya Haki boleh. Nah itu kuncinya cuma itu aja sih. Iya. Jadi kalau menunya dipatenkan. Ya. Oh gitu ya. Iya, Bahkan tapi sampai menu ya. iya kalau mau kan. Oh, gitu ya. Kalau mau. Mungkin bisa, cuman kan masalahnya kalau mungkin Pak dosen tahu lah ya, kalau di Indonesia itu yang mendakwakan harus membuktikan kan. oke, Nah, membuktikannya itu biasanya nggak bisa pentafsiran hukum pengacara, tapi harus pakai saksi ahli. Itu biayanya mahal. Nah, kalau saya belajar di kelas hukumnya Narotama itu 100 ahli hukum berkumpul, Oke. pendapatnya ada 200 dan nggak ada yang salah. Wah berat juga double Iya, decision ini. Makanya, jadi sebetulnya kemiripan itu bisa dilakukan pada saat kalau kita udah punya paten, ada yang mengajukan kita bisa. Tapi kejadian di lapangan itu banyak orang yang niru kemiripan itu tanpa paten. Iya. Ya kan? Kalau tanpa paten ada dua cara nih. Satu, punyanya dia dipatenkan kita. Ya kan? banyak. Yang kedua,
laporin polisi aja melanggar haki itu kan bisa sampai pidana. Betul, Pidana. bisa Ya, dipidana. nggak salah ada undang-undang perlindungan konsumen juga kalau bisa dimasukkan membuktikan bahwa ini palsu misalnya. Iya. Betul. Jadi begitu ya, dilakukan penuntutan. Tapi kalau selama belum, daftarin dulu itu kuncinya tuh. Oke. Daftarin dulu. Kayaknya next mesti ngomong haki nih. Wah, boleh, Ahli boleh, hakinya boleh. siapa kalau Iya, iya. Karena kalau kita lihat dari secara haki itu adalah sesuatu yang di Indonesia kayak gampang sekali dilanggar. Makanya kenapa para musisi itu juga bersuara kan karena haki itu ketika ya gue ciptain lagu susah-susah, dia cuman cover di YouTube, tiba-tiba laris dia nih. Iya. Kan jadi agak ya. Kalau YouTube sistemnya udah bagus karena mereka udah misalnya saya nyanyikan lagunya Mas Yo gitu ya. Terus lagu itu punya record labelnya Mas Yo, Iya. nanti Mas Yo langsung bilang, "Oh, ini pembagian seperti mau nggak?" Royaltinya itu. Royalti. Begitu mau nanti di split sama YouTube. Kalau nggak mau dia minta di take down sama YouTube. Oh. Justru yang pengaturan di YouTube itu menurut saya paling Lebih fair ya? paling fair. Gitu. Nah, jadi kalau kita lihat bahwa cover-cover tuh sekali lagi para cover penyanyi itu bukan melulu cuman muncul, itu bisa di take down sewaktu-waktu kalau seandainya mereka tidak ngikutin aturan main dari penciptanya yang punya royalti, termasuk juga ada YouTube-nya ya. Betul. Oke. Ya, ngeri. Oke, saya balik lagi ya kita ke tema kita, Pak Arif. Nah, saya pengen tahu sih sebenarnya yang dilaporin untuk 6 bulan semenjak diundangkannya Permenkum itu apa aja yang perlu kita laporkan? Oke, di, kita di aplikasi gitu ya? iya ya, kita bagi dua ya. Oke. Kita bagi dua. Kita ngomong yang PT Perorangan. PT Perorangan ini mayoritas itu adalah kecil dan mikro. Betul. Itu cuman ya pendirian perusahaannya didaftarkan lagi, Oh, pernyataan oke. kepemilikan, lebih ke arah administratif lah, yang Administratif. tidak memberatkan. Oke. Memberatkannya itu hanya karena kemampuan usernya Oh, gitu. dan knowledge-nya, ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk yang ke PT Persekutuan. Persekutuan modal. Oke. Yang lebih dari satu kayak koperasi termasuk kayak gitu-gitu ya. Ini tuh harus nyerahkan lapor. Ya selain administrasi yang kita lakukan di AHU, kita harus menyerahkan laporan keuangan, rencana perusahaan ke depan. Jadi yang kayak di Undang-Undang tahun persiaran terbatas 40 Ya, 2007. 2007 itu kan ada di pasal berapa yang bilang RUPS sekurang-kurangnya harus mencakup apa gitu ya. Betul. Nah, basically itu semua yang akan di-upload di platform baru ini. Oke. Ya. Nah, concern-nya dari pengusaha adalah kebocoran data, Mas. Oh iya benar. Kan kita tahu kalau di Indonesia ini Telkom bocor, Tokopedia bocor, Dukcapil. ya kan? Terus yang depannya D, belakangnya L Betul. itu kan, itu bocor ya. Data NIK kita bocor gitu. Nah ini takut kalau sampai ini bocor, strategi atau yang real yang dilakukan oleh para pengusaha terhadap Indonesia ini itu kebaca semua. Dengan big data analisis kebaca, tahu nih, oh ternyata pergerakan ekonomi seperti ini. Nah ini saya khawatir kalau dipakai untuk mungkin agen asing untuk menguasai Indonesia atau melemahkan Indonesia ini bisa sekali, ya. Oke. Gitu kan. Nah sedangkan di RUPS itu biasanya itu kan hanya sebagai data rapat, Oke. ya. Karena data rapat ya sudah gitu kan. Terus kalau zaman dulu sebelum aturan ini keluar, RUPS itu kalau untuk yang tertutup ya, Ya. itu kadang-kadang wah sing punya aku sama adikku gak usah RUPS gak ada perubahan gitu ya. RUPS itu sekali 5 tahun sekali pas ganti direksi atau mengangkat kembali gitu. Ya kan. Jadi ya fokus sama usaha. Sekarang kita tiap tahun harus melakukan ini satu kebiasaan baru, tapi saya lebih concern sama load yang harus dikerjakan oleh pengusaha. Satu, kedua banyak yang nggak tahu. Yang ketiga masalah kebocoran data itu yang saya takut ya. Ya.
Jadi secure-nya data kita ini terlalu gampang. Makanya tiap hari kan kita cuma telepon dari tulisan spam saat kita pakai get contact kan langsung muncul macam itu karena Betul. begitu gampangnya data kita didapatkan, bahkan dari bungkus kacang goreng itu bekas fotokopian KSK tuh. Ini kakaknya orang dibuat bungkus kacang goreng nih. Begitu mudahnya. Saya pernah beli kacang godok, nggak lihat ini bungkusnya kok ijazah. Fotokopi ijazah. Bukan dari UGM, bukan. Bukan ya. Iya. Ya, mungkin dari tempat itu ya, Bunda Kandung tuh. Udah ada kampus mana nih Bunda Kandung nih? Kayak resto Padang jadi. Kita masih seru-seruan di Talk Show Hukum bersama Universitas Narotama. Oke. Dan kita lihat bahwa ternyata memang kalau kita lihat sebenarnya lebih dari edukasi pemerintah sendiri untuk usaha mikro. Sekali lagi mereka ini kecenderungannya bondonya bondo nekat sebenarnya untuk usaha mikro tuh. Betul. Jual pisang goreng rame, pisang kocok rame, bikin pisang kocok tanpa mikir terlebih dahulu sebenarnya. Betul. Jadi kalau di Permenkum ini dia bilang kalau dulu batasan PT perseorangan itu hanya dibilang untuk kecil dan mikro ya. Betul. Ini ditegaskan lagi. Betul. Jadi pengacu pada PP nomor 7 tahun 2021 itu ada mengenai skala usaha. Kalau nggak salah pasal 35 itu diatur dari modal sama dari omset. Iya. Nah, dia bilang kalau di Permenkum ini kalau kamu sudah memenuhi salah satu lewat dari yang kecil ya, jadi lewat dari kalau omset 5M itu ya. Itu kamu harus menjadi PT persekutuan. Jadi dipaksa upgrade. Oke. Karena ini kalau dulu nggak ada, hanya bilang perusahaan mikro didirikan kalau ini, perusahaan ini kalau ini, terus nggak pernah di track nih kalau udah berkembangnya sampai apa kan. Biasanya kan saya dari dulu kecil ya kecil aja gitu, bisnis kan naik turun. Ya, itu attitude yang lama ya. Excuse-nya di situ. Yang menarik kalau di Permen Q ada, di PP itu ada. PP yang ngatur yang terakhir yang 2026 itu PP-nya menurut saya bagus sekali sih. Jadi di PP itu dia bilang batasannya usaha itu di 4,8. Kalau kamu sudah 4,8, kamu harus mulai punya pencatatan yang betul. 4,8 miliar setahun. Setahun ya. Nah, kalau istilahnya mereka itu sudah harus jadi PKP penuh, jadi sudah bisa mengeluarkan PPN. Nah, kalau sudah mulai mengeluarkan PPN masukan itu pakai rugi laba aja nggak bisa, biasanya udah harus pakai neraca. Jadi ini sih harusnya disinkronin ya, kalau usaha kecil itu maksimum 5 ya bikinin mungkin ke 5 aja, jadi patokannya itu sama gitu. Jadi nggak ada kayak bagi UMKM itu bingung loh, 4,8 apa? 5 itu apa? Jadi karena nggak tahu banyak takutnya betul. untuk naik kelas. Artinya kalau di bawah 4,8 tidak ada perlu pelaporan gitu Pak Arif. Oke. Hanya rugi laba cukup. Hanya rugi laba. Nah, itu pun perusahaan kecil mikro banyak kan masih struggling. Strugglingnya apa di lapangan itu Pak? Ya gini, kebanyakan mereka memulai usaha karena kebutuhan hidup. Oke. Jadi yang penting mereka jualan, saya jual berapa, beli berapa, tapi bulan ini untung ruginya nggak tahu. Biaya mana yang terbesar. Nah, kita di Apindo itu mengadvokasikan kalau kamu jual sama kamu beli, nomor satu kita bilang gini, buatlah rekening terpisah, walaupun namanya nama pribadi, kalau yang itu untuk usaha. Jadi kamu bisa tracking uang yang kamu setorkan berapa nanti, yang terima dari customer berapa, pengeluaranmu bisa kelihatan. Jadi paling enggak kalau di print sebulan saya tahu untung ruginya berapa gitu. Nah, itu satu. Kedua, terus kita ngajari pencatatan sederhana untuk laporan laba ruginya, income statement. Nah, karena ini kita untuk persiapan bayar pajak nih. Nah, di PP yang terakhir soal UMKM itu bagus tahun ini keluar bahwa dulu kan pajak final itu 0,5% dari omset. Oh iya. 0,5. Iya kan? Setengah persen. Dari 1 diturun ke setengah, bagus itu. Betul. Nah, sekarang aturan baru itu kalau omsetmu masih setahun sampai 500 juta masih gratis.
tax. Oh, jadi iklim usahanya lebih Iya, dibangkitkan lagi ya. tapi habis itu disemes sama aturan KBLI sama ini. Lah, saya tuh bayangin ya kalau saya itu semuanya itu deadline-nya 2026. Pertengahan tahun semua nih. Iya. Ya. Nah, semester 2 mulai. Sosialis keluarnya Desember liburan, berarti Iya. saya mungkin tahunya Januari kan. Betul. Dalam 6 bulan saya komplain, perusahaan perseorangan ini liatin OSS aja dulu waktu daftar NIB udah nangis-nangis. Bingung, betul. Ada perubahan gitu. Nah, memang ada skemanya dua, kita rubah mandiri Iya. atau otomatis berubah. Nah, kayaknya mereka nggak ngurus jadi nanti otomatis berubah lah. Itu berpotensi Iya. perubahannya nggak seperti usahanya gitu. Oke, wah ini sebenarnya kompleks banget ya. Betul. Pokoknya tentang dunia bisnis khususnya, apalagi yang kemarin terakhir itu ya itu tentang perpajakan 1,5% itu, bahkan sekarang influencer, advokat semuanya harus punya NIB. Apapun yang dapat kita dapatkan dari sesuatu itu harus punya NIB. Ya, itu mungkin karena sistem pelaporan kita itu dianggap tidak patuh terhadap pelaporan pribadi kita. Iya, pasif. Jadi kalau udah di lock masuk di badan usaha itu pemerintah bisa monitor kan sektor apa yang growing, Iya, apa. benar. Itu sih idenya bagus, Implementasinya aja cuman bikin kita deg-degan. Nah, Kalau kata teman saya nih yang influencer ya, wah saya capek-capek buat konten, buat nih, masuknya juga kebagian ke negara juga dapat ya. Itu kan karena ada pajaknya itu, karena daftar NIB pasti ada MPWP itu. Nah itu kata teman saya yang influencer tuh, saya capek-capek kerja buat konten, negara juga dapat. Wah, dari pajak. Tapi kalau nggak punya NIB, berapa tahun yang lalu itu kan perseorangan itu nomor pajaknya udah sama NIK kan? Iya Iya, betul, langsung. betul. Iya kan? Betul. Sekarang Jadi udah sama sebetulnya kalau mau dikejar sama rekeningmu kamu dapat banyak-banyak pun dianggap loh kamu kok nggak lapor selama ini nggak self declare. Aha. Nah, jadi untuk nge-push lebih taat lah. Iya. Nah, ini ada quote yang menarik ini. Nah ini yang kita perlu kita Mas, tunggu ya. Register nih, quote-nya register nih. Oke, quote-nya itu dia bilang, manusia hidup. Ini katanya Benjamin Franklin, Baik. mantan Presiden Presiden Amerika. Amerika. Dia bilang, orang hidup itu hanya dua yang tidak bisa dihindari. Baik. Nomor satu mati, Betul. yang kedua pajak. Katanya. Kalau berkaca dari negara Jerman, mungkin pajaknya tinggi, tapi ketika mereka mendapatkan sesuatu, contohnya sakit, mereka bisa free secara medical check up dan segala macam. Mungkin mereka masih dengan senang hati kan, dengan Iya, senang benar. hati membayar karena dia tahu bahwa ini tabungan nih. Kalau tiba-tiba saya ada sesuatu, misalnya harus pasang ring jantung segala macam, negara sudah siap dengan free medical itu. Ya bukan lagi yang kayak sekarang ngantri segala macam, mereka benar-benar melakukan dengan benar. Atau negara-negara kayak misalnya Finlandia yang menggratiskan pendidikan sampai S1 misalnya. Nah, orang kan oh ya udah bayar ya sudah, itu kan tabungan kita nih. Nah, negara kita kan rancu sebenarnya. Iya, dipajakin terus kemana nih? Itu yang selama ini seandainya lebih fair, lebih terbuka dan kelihatan memang oke, medical bagus misalnya BPJS kita bisa pecah supaya antriannya nggak seperti ini. Dokter-dokter pun ketika ada orang BPJS nggak bekerja dengan setengah hati. Mungkin kalau feeling saya, mungkin menurut keyakinan saya orang masih mau deh bayar pajak. Oh iya. Ya. Kita pakai menurut keyakinan Menurut aja. keyakinan saya supaya tidak ditegur. Ya kan kita bilang seperti itu. Kalau memang kayak di luar, ternyata akhirnya pendidikan gratis nih atau kesehatan yang gratis nih atau apalah yang memang sengaja dibuat oleh pemerintah untuk menabungkan warganya kayak gitu. Saya yakin kayaknya baik kecil pun akan ngelapor deh karena dia tahu bahwa ini tabungan nih. Saya nggak rugi kan. Masalah dari UMKM mikro itu, masalahnya uang yang diatur hampir nggak ada. Iya juga ya. Jadi buat mungkin kehidupan aja nggak cukup, saya suruh bayar pajak Nah, gitu kan. Makanya yang ada aturan tahun ini bahwa di bawah 500 juta dibebaskan dari pajak final. Nah, itu sangat membantu sekali ya. Harusnya ya. Itu sih. Jadi dia tinggal ngelaporin. Iya, Nah, cuman ini penjualan saya sekian. Karena ini total setahun di bawah 500 juta, jadi ya nggak bayar pajak. Iya. Ya bagus juga ya. Bagus juga. Ini menurut saya bagus. Bagus.
500 juta kalau kita bagi ke 12 bulan. 35 juta. Mungkin pedagang nasi goreng, cilok dan segala macam itu harusnya berani untuk declare. Iya. Gitu. Dan ketika seandainya mereka ada di titik tertentu terus tiba-tiba ada penggusuran dan segala macam, mereka masih punya kekuatan hukum kan sebenarnya. Karena saya ini eksis loh. iya, saya ada NIB-nya, saya ada. Nah, itu yang selama ini perlindungan seperti itulah. Nggak cuma untuk perlindungan konsumen tapi perlindungan buat produsen sendiri yang orang juga mereka Banyak yang hati-hati tadi karena takut ini takut itu, padahal itu sudah bagus sebenarnya kalau kita memang mengerti. Nah, pentingnya kita podcast ini untuk mengedukasi sebenarnya, kasih tahu teman-teman semua ini gimana buat usaha yang baik, hukumnya gimana gitu. Kalau di Narotama sendiri ada nggak sih misalnya ada orang nih dari luar kira-kira masih bingung soal ini, ada nggak tempat untuk berkonsultasi secara hukum, secara legal di sana? Gitu. Iya, di Narotama juga sudah ada LBH-nya juga. Jadi kita nanti kalau ada yang bingung soal apapun yang berkaitan dengan aturan hukum, nanti kita bisa bantu. Bahkan mitra kita juga sudah banyak gitu untuk misalnya bingung soal usaha ini, kita juga udah ada mitranya yang ini gitu loh. Misalnya kayak tentang mitra pengiklanan, kita juga udah punya mitra tentang pengiklanan. Jadi udah bersinkronisasi gitu antara masyarakat dengan beberapa mitra kita. Jadi secara nggak langsung Narotama sudah melakukan tugas akademisinya untuk melakukan sosialisasi nih, terutama hukum baik pidana maupun perdata. Bilang keren Pak, edukasinya sangat tercerahkan. Dengerin tiap hari Selasa jam 12 sampai jam 1. Oke, wah ini ada juga ya mengapresiasi. Wah, ada juga pendengar setia bahkan ya. Ini yang kita bahwa kayaknya sesuatu yang sederhana tapi ternyata berimpact buat para clickers yang sedang mendengarkan yang mungkin mungkin masih rabun hukum. Saya nggak bilang buta hukum ya. Tahu sih, cuman rabun aja, takut ini kalau ini ngelangkahnya gimana, ini gimana. Nah, pencerahan sederhana seperti ini hanya sekitar 60 menit tapi paling nggak mereka tahu, semakin sadar bahwa oh ternyata kita dilindungi, oh ternyata kita ada proteksinya, ada pagernya supaya kita tidak sampai tersenggol dan segala macam gitu. So saya juga ngerekomen buat teman-teman yang dengerin, jangan terlalu banyak dengerin yang kalau di TikTok itu orang ngomong 30 detik, 60 detik yang merasa tahu gitu kan. Karena mereka kan pakai hook dulu clickbait dulu lah. Biar dengerin gitu. Tapi dengerin yang lebih dalam lah biar tahu lebih detail gitu. Betul. Harus mendalam, harus dianalisa karena aturan hukum tuh nggak bisa dibaca sekilas. Dia harus diutuh secara menyeluruh. Iya, dan selalu berkaitan dengan aturan-aturan sebelumnya dan yang lain gitu. Jadi harus tahu. Betul. Oke, saya sedikit aja nanya nih Pak Arif. Itu menarik banget soal pelaporan tadi. Mungkin saya belum punya usaha sekarang, mungkin akan buat usaha. Nah, itu. Jadi notaris termasuk di sini. Oh, gitu ya. Kesenggol nih. Karena notaris harus punya NIB dan harus pelaporan ke AHU dan ini nanti. Oh iya, itu makanya. Nah, ini yang jadi gini, dulu kalau urusannya ke AHU itu urusannya notaris. Betul. Pengusaha itu pokoknya pakai notaris, gini mereka daftarin gitu. Kalau Sabah ini kayaknya harus langsung, Pak. Bisa langsung. Berarti kewajiban pelaporannya di pengusaha. Nggak bisa, pihak ketiganya nggak boleh. Kalau yang AHU kebalik, kalau AHU pengusaha nggak bisa kan? Iya. Hanya notaris. Yang punya akses di situ. Yang punya akses yang notaris terdaftar gitu. Betul. Ini kan saya besok nih untuk mulai terakhir. Hari ini hari terakhir untuk pelaporan. Nah, kalau untuk perusahaan mikro atau PT perorangan perlu nggak ngelaporin laporan keuangan? Tadi kan belum ya. Kalau perusahaan besar pasti. Tapi kalau perusahaan perorangan gimana? Kalau di aturannya itu ada bab yang mengenai PT perorangan, kalau nggak salah cuma 3 pasal diatur. Jadi itu sekedar administratif, belum sampai laporan keuangannya. Oh gitu. Ya. Nah, cuman kalau dia udah omsetnya lebih dari 5M atau modalnya lebih dari berapa itu saya lupa, yang di pasal 35 atau 34 di PP nomor 7 itu mereka harus berubah bentuk. Oke, berubah bentuk ya. Pada saat mereka growing berubah bentuk itulah mereka harus ngikuti dengan permainan di liga utama. Oke, wah. Misalnya saya tetap nggak mau, gimana Pak Arif? Saya nggak mau berubah, tetap aja. Omsetnya kan nggak bisa lari, berarti kalian harus menolak omset dong supaya nggak. Oh, gitu. Iya, tetap stabil di 500 berarti. 499, 900, nggak mau 1000 ya. Ambil aja. Udah untung. Biar segitu aja itu. Iya, mungkin bayar pajak tapi threshold 4,8 sama 5M-nya itu yang harus dihindari. Dan ada aturan lagi baru nih. Kalau kita bikin PT banyak yang
pokoknya saya nggak mau PKP lah, nggak mau. Jadi dibuat di bawah 4,8 semua gitu. Itu nanti terafiliasi jadiin satu tuh. Oh, jadi terakumulasi semua bahkan. NIK yang sama digabungin ya. Jadi nggak bisa lari. Oh gitu ya. Gitu. Padahal itu caranya padahal ya salah satu triknya. Ya enggak, ini waktu itu kemarin saya ikut pembahasan ini sih, gimana caranya orang untuk taat pajak bayar 0,5%, terus yang menikmati 0,5% itu nggak mau naik kelas, harapannya bisa naik kelas, nggak mau naik kelas, dia bikin PT lain, gitu. Terus ikut FGD-nya, kemudian habis itu keluar aturan itu. Jadi nanti afiliasinya kelihatan nih, semua kelihatan. Wah, nggak bisa lagi buat banyak perusahaan ya. Udah dibagi. Dan yang pasti Padahal bagus buat notaris ya. dan informasi juga dari Pak Ervan yang mengatakan bahwa sebenarnya negara berhak memungut pajak dan hak tersebut bersifat memaksa tapi hanya berdasarkan undang-undang. Pajak dipungut untuk keperluan negara dan ditujukan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan pungutan sewenang-wenang. Nah, itu yang paling prinsipil ya sebenarnya. ya, memang. Ada aturan yang harus memang ada aturan dan itu ditegakkan, dan yang pasti bukan untuk sewenang-wenang tapi untuk kemakmuran dari rakyat itu sendiri. Kita di Apindo juga selalu mensosialisasikan harus bayar pajak. Oh. Iya, kalian harus sadar bisa membuat pencatatan untuk bayar pajak. Jadi kita ada kayak kelas-kelas pajak sampai di kampus saya Widya Kartika itu membantu pembuatan laporan pajak untuk kecil mikro. Yes. Pendampingan. Kita mengajarin karena apa? Saya mensosialisasikan ini dibiayai oleh kementerian misalnya. Nah, ini kan duit pajakmu ini. Betul. Iya kan. Kalau dari Asosiasi Apindo kan kita memang ya tugas kita untuk mengadvokasi. Tapi kan banyak fasilitas yang memang dibangun oleh negara, yaitu memang kita perlu bayar sih. Iya, dan rakyat kadang-kadang tidak sadar bahwa itu sebenarnya dibangun oleh negara melalui pajak kita. Iya, betul. Gitu. Jadi kalau ada masyarakat kita yang bingung soal bagaimana advokasi berkaitan dengan pajak, berkaitan dengan UMKM, bisa langsung ke Apindo gitu ya, atau hubungi Pak Arif, atau bisa juga menghubungi Narotama. Nanti kita akan menghubungkan dengan mitra kita. Terakhir, gitu ya. Apindo kalau mau dihubungi oleh teman-teman yang lagi mendengarkan, kira-kira harus kemana? Ada nomor kah atau ada? Kita kebetulan Website. eksis karena kita Gen Z eksis di Instagram. Baik. Oh, masih ya. Instagramnya adalah Apindo UMKM. Apindo UMKM. Silakan di follow. Nanti bisa direct message saja ke sana untuk misalnya konsultasi kayak atau pengen tahu segala macam, silakan. Nanti ada tim yang akan membantu. Jadi kita punya program unggulan namanya Kupas Bisnis. Kupas Bisnis itu pertanyaan dari DM itu netizen ini kita bahas singkat dalam waktu 30 second, 60 second sama ahlinya. Nah, itu paling penting tuh sama ahlinya ya, bukan sama orang yang punya banyak follower, tapi ahlinya. Betul. Ya, itu. Terus hari Rebu itu kita punya Apindo UMKM Academy. Apindo UMKM Academy itu tiap Rebu membahas serba-serbi permasalahan UMKM. Jadi kita waktunya jam 3 sampai jam 5, jam 3 sampai jam 4 itu ahlinya ngomong. Jam 4 sampai jam 5 itu tanya jawab. Gitu. Nah, terus hari Rabu, hari Kamis. Hari Kamis itu kita bikin namanya Pasar Kamis. Anggota Apindo itu yang membutuhkan produk dari UMKM, dia akan bilang saya butuh ini perusahaan saya, silakan hubungi saya. Ini kayak bisnis matching gitu. Iya. Jadi kebutuhan nama betul, Pasar Kamis. Hari Jumat kita bilang Jumat Berkah. Oh, Jumat Berkah. Kontennya itu UMKM menawarkan produknya untuk pengusaha. Oh, justru untuk pengusaha ya. Nah, ini loh saya konveksi, ini gini, ini produk saya ini sudah gini. Nah, kayak gitu. Artinya UMKM pun dapat pasarnya juga untuk yang Betul. Ini lucu nih ceritanya yang hari Jumat itu lucu. Saya itu sering dipikir influencer UMKM nih. Jadi karena kemana-mana diundang ngomongnya UMKM betul. Gitu kan. Terus tiap kali ada acara di mana, Pak, saya kirimi produk ya gitu. Saya suruh kirim kantor Apindo lah gitu. Tolong di-review. Ya memang kan? Saya next Carlos. Ya kalau bayar produknya oke lah. Ini satu meja isinya cemilan keripik semua. Gimana saya?
Akhirnya saya review, masukkan ini produknya, saya dari looks-nya ya, apa Iya, yang iya, kurang, oh ini izinnya kurang ini saya nge-review itu. Kalau saya makan kolesterol saya Iya, bener, batuk tiba-tiba. Makanya. Nah itu akhirnya bilang, waduh ini kalau saya ngandalin saya ngurusin gini nggak sustain nih. Iya, betul. Udah bikin konten aja kita naikin di hari Jumat gitu. Iya, iya. Oh, Itu gitu. paling penting tuh. Keren juga ya. Iya, iya. Mendadak bisa kepikiran gitu dan ternyata memang benar-benar melakukan yang Gensi lakukan. Iya, betul. Sehingga Gensi gak takut untuk bikin usaha mikro maupun kecil. Iya. Iya. Jadi saya nggak mau influencer karena saya nanti harus laporan ke Sabah. Nah, itu bahaya. Dosen aja biar kampus yang lapor. Ngurusin KBLI. Biar kampus yang lapor. Baik, Baru baik. harus buat banyak administrasi. Iya betul. Waktu kita sudah habis, Varian. Terima kasih Dr. Arif Budiman sudah mau bergabung bersama. Ini kayaknya kalau sama beliau bisa panjang nih. Wah, ini nggak bakal bisa selesai. Seru. Silakan ditutup Mas Rian. Oke, terima kasih Pak Arif. Tapi saya minta satu kata-kata dulu sebelum Betul. penutup dari Pak Arif. Konklusi. Oke, Arif, iya, konklusi ya. Iya. UMKM naik kelas itu harus punya legalitas dan tata kelola yang baik. Oh. Ya. Untuk ngomong soal PT perorangan, ya katanya mudah, ya. Tapi yang harus dipahami kewajibannya setelah itu apa. Yes. Oh. Oke. Iya, jadi kayak nikahin anak orang gampang, habis itu ngidupinya gimana? Semacam itu. Oke, terima kasih Pak Dr. Arif Budiman sudah hadir di acara kita. Terima kasih atas waktunya ya Pak Arif. Terima kasih Kokoyo. Sama-sama. Terima kasih Mas Muad yang jadi kameraman. Terima kasih semua clickers. Kita balik lagi.